Lalu apa sambutan masyarakat? Apa kata masyarakat terhadap kebijakan pemerintah seperti disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi tadi? Nah, kita akan mengetahuinya dari rekan kami Vena Kintan yang sudah berada di lapangan ini akan mewawancara beberapa masyarakat yang ada di sana. Silakan Vena. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Jika kita melihat aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo kemarin mengumumkan mengenai aturan penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19 dilonggarkan, yang artinya masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan ini diperbolehkan untuk melepas maskernya. Lalu apa respon masyarakat dan apakah masyarakat ini ternyata sudah siap menghadapi new normal pasca pandemi COVID-19? Kita coba ngobrol-ngobrol di sini dengan sejumlah masyarakat ya Putri Viola. Selamat malam, Ibu minta waktunya sebentar ya Bu ya. Oke, ini ke Ibu dulu deh yang masih pakai masker Bu. Dengan Bu siapa Bu? Saya Larti. Mbak Larti. Oke, Bu Larti, ini kemarin kan Presiden mengumumkan bahwa untuk aktivitas di luar ruangan diperbolehkan untuk lepas masker nih Bu. Ini kan di luar ruangan, Ibu masih pakai masker Bu. Gimana tanggapan? Kalau saya pribadi ya untuk jaga kesehatan. Karena kan kalau usia 50 tahun ke atas itu ya katanya rentan. Jadi saya biar safety saya pakai. Kecuali di rumah. Tapi senang dengan aturan ini? Anjuran itu sangat senang buat masyarakat. Saya juga dukung ya masing-masing punya kesempatan untuk itu. Bu Larti tetap pakai masker. Lalu gimana nih rekan di sebelahnya, saya lihat ini sudah lepas maskernya nih Bu. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Rika. Ibu Rika, saya lihat nggak pakai masker nih Bu. Gimana? Ibu setuju nggak sih atau senang-senang aja nih dengan aturan baru? Ya, secara nasional Presiden sudah mengumumkan untuk warga masyarakat boleh memakai masker di luar. Ya, contoh saya sekarang. Namun tidak lebih dari 1 jam atau beberapa menit itu saya tidak memakai masker karena mungkin saya baru habis makan atau mungkin saya minum kopi atau dan lain-lain. Tapi setelah itu saya harus memakai. Dan itu juga masih untuk menjaga, melindungi tubuh saya dari artinya dari virus atau hal-hal yang lain, artinya yang berhubungan dengan pernapasan kita atau dengan kesehatan kita. Itu sangat penting. Itu saja mungkin barangkali. Oke, Bu Rika terima kasih Bu. Ibu yang terakhir deh Bu. Ini masih pakai masker nih Bu. Gimana Bu tentang kebijakan dari Presiden itu yang melonggarkan penggunaan masker? Jujur saya dengan Presiden menyatakan itu sangat senang. Artinya senang berarti masa Covid ini sudah mulai berlalu ya, longgar dan berlalu lah seperti itulah gitu. Tapi alangkah baiknya khusus bagi saya sendiri, bila mana di luar itu lebih nyaman memakai masker supaya melindungi kesehatan kita juga. Tapi kalau memang mau dibuka pun ya kembali lagi dengan individu masing-masing, seperti itu saja. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Nah, itu dia tadi Putri Viola respon dari berbagai masyarakat yang ternyata ini senang-senang saja dengan aturan yang ataupun kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk pelonggaran penggunaan masker. Walaupun mereka ini kebanyakan yang tadi kita wawancarai ternyata masih sedikit khawatir lah jika melepas maskernya dan memutuskan untuk tetap menggunakan masker walaupun di luar ruangan, melepaskan masker pada saat mungkin makan dan ngobrol-ngobrol sedikit, tapi kebanyakan dari mereka merespon positif mengenai kebijakan dari pemerintah tersebut. Sementara demikian, Putri Viola kembali ke Anda di studio. Terima kasih Vena Kintan, dan mungkin kita akan lanjut lagi perbincangan. Pak Diki, kalau terakhir tadi sebelum jeda Mas Hermawan sudah mengatakan bahwa rasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terlalu cepat kalau dikeluarkan sekarang. Harusnya menunggu bagaimana efek dari arus mudik kemarin, arus balik kemarin, apakah memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kasus corona, baru kemudian seminggu 2 minggu depan dikeluarkanlah kebijakan ini. Ada pandangan sendiri mengenai hal ini juga, Pak Diki? Ya, memang tentu pasti ada pertimbangan dari sisi pemerintah ya. Memang kalau bicara momentum, idealnya ya tunggu ya setelah kita melihat karena siklus dari COVID ini tetap ada ya, dan kita masih harus melihat bahkan jatuhnya itu di bulan Juni gitu. Bahkan untuk saya sampaikan secara rata sekarang tuh hampir tiap 3 bulan tuh ada dulu ada varian baru, sekarang ada subvarian baru gitu. Nah, artinya kalau bicara potensi perburukan ya ada, kita harus sadari itu ada. Oleh karena itu kalau bicara momentum memang ya pasti ada pertimbangannya, tapi kalau
kalau kita melihat dampak dari arus mudik, arus balik, ya setidaknya memang ditunggu. Walaupun ada pertimbangan dari sisi ketingkatan masa inkubasi, tapi sekali lagi dengan keterbatasan testing kita, ya, surveillance genomik kita, ya menunda itu bukan hal yang merugikan sebetulnya. Tapi sekali lagi kembali, saya kira tidak perlu menjadi polemik, tapi yang penting itu ya tadi yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana masing-masing pemerintah daerah, masing-masing bahkan lintas sektor lah dalam hal ini menyikapi, menerjemahkan kebijakan ini. Karena toh kabar baiknya yang tadi TV One sudah wawancarai, harapannya masyarakat itu kayak begitu. Jadi secara individu tadi Mas Hermawan juga sudah menyinggung. Jadi individu ini yang akan terbangun persepsi risikonya, kewaspadaannya. Dan harapannya nanti di daerah-daerah juga seperti ini gitu. Baik, Pak Ganjar. Tadi kita sudah mendengarkan upaya Pak Ganjar untuk memberikan nasihat kepada warganya di sana di Jawa Tengah bahwa walaupun tetap ada larangan untuk bisa menggunakan atau tidak menggunakan masker di luar ruangan, tapi tetap disiplin untuk memakai masker saat berada di dalam ruangan dan juga di alat-alat transportasi, begitu Pak. Nah, mungkin ada upaya lainnya Pak untuk bisa terus mengontrol ini? Ya, sebenarnya media juga membantu kita. Umpama cerita yang di Korea Utara, umpama cerita yang di Shanghai gitu ya, itu cerita. Loh ini sudah reda kok di sana baru naik. Artinya sebenarnya kita tetap waspada. Dan saya sepakat sama Kang Diki tadi ya. Kalau dari yang diwawancara 3 ibu-ibu tadi dengan statement seperti itu menggembirakan. Maka kesadaran yang muncul dari pribadi bagus. Sehingga mereka tahu, umpama nih, saya lagi olahraga, ya udah nggak pakai masker nggak apa-apa gitu. Saya bersepeda, nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Toh kita tidak berdekatan. Umpama kita jogging, umpama kita sepeda kan jaraknya jauh. Tapi ketika kemudian ada kerumunan, sebenarnya self controlnya bisa dilakukan bahwa ya kita pakailah. Atau barangkali ini suara saya agak aneh umpama ya. Hari ini saya suaranya agak hilang-hilang dikit gitu. Di tenggorokan agak nggak enak. Maka kemudian oh ya, saya umpama minum obat terus kemudian saya pakai masker. Membangun kesadaran diri itulah yang kemudian kita contohkan. Meskipun di publik sebenarnya suasananya sudah berbeda. Mereka sudah menganggap ini selesai begitu. COVID-nya sudah selesai. Maka biasanya kalau saya keliling ke tempat pariwisata, ngobrol, Pak Ganjar foto-foto, maskernya mana? Begitu. Jadi dengan mengingatkan maskernya mana itu, kami masih memberikan warning bahwa kamu terlalu dekat dengan saya dan kamu harus pakai masker. Jadi yang disampaikan Pak Presiden tadi kan bersyarat sebenarnya. Kalau Anda di luar ruangan dan tidak ramai silakan dibuka. Tapi kalau situasinya ramai, mari silakan tetap dipakai gitu ya. Jadi artinya sebenarnya Presiden memberikan kepercayaan kepada rakyatnya dan saya juga sama. Kita berikan kepercayaan untuk mengedukasi kedewasaan mereka. Ya kita mengingatkanlah di beberapa tempat begitu. Baik, Pak Ganjar, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pesan penutup dari Mas Hermawan dan juga Pak Diki Budiman. Ada beberapa kepala daerah lain juga tentunya tadi yang sempat juga kita hubungi untuk kita minta informasinya bagaimana tindak lanjut kebijakan di daerah masing-masing. Tapi memang hingga saat ini Pak Ganjar yang berkenan untuk bisa meluangkan waktunya. Nah, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, dan di segmen ini mungkin saya akan persilakan kepada Pak Diki untuk bisa memberikan pesan juga kepada masyarakat mengenai hal ini agar tidak kemudian setelah dibebaskan merasa merdeka, merasa wah sudah nggak ada lagi corona. Silakan Pak Diki. Ya, kita harus ingat ya bahwa pandemi ini statusnya belum dicabut ya, karena bicara mencabut status pandemi ini selain kewenangan yang ada di WHO, ada kriteria yang antara lain ya setidaknya di sepertiga negara di dunia ini masuk dalam kategori terkendali. Nah, itu belum terjadi dan bahkan di saat ini beberapa negara terjadi perburukan ya dengan adanya gelombang baru yang disebabkan oleh turunan dari Omikron. Nah, adanya turunan-turunan Omikron yang semakin efektif ya bersirkulasi bahkan pada orang yang cakupan vaksinasinya sudah lengkap tapi ada penurunan efektivitas atau ada pengabaian dalam hal ini misalnya contoh di Amerika pengabaian terhadap masker ini juga berperan salah satunya dalam peningkatan kasus sehingga kita harus belajar ya bahwa situasi betul membaik ya kita sambut dan apresiasi
Tapi di sisi lain kita harus ingat ada keluarga kita, sebagian dari kelompok masyarakat kita yang belum sempat divaksin atau belum bisa divaksin seperti anak-anak, atau bahkan ada yang sangat rawan. Ya, nah itu yang harus dilindungi dengan cara apa? Dengan cara memakai masker gitu. Jadi itu penting, dan sekali lagi kita harus bersabar sedikit lagi lah untuk mengarah pada akhir dari pandemi ini. Dan vaksin plus itu antara lain adalah dilengkapi dengan kita disiplin. Ya bukan hanya masker tapi juga 5M, antara lain juga mencuci tangan. Baik, singkat saja mungkin Mas Hermawan. Saya pikir dengan adanya pernyataan Presiden ini diuji kemampuan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengkomunikasikan, mempromosikan dan menyosialisasikan kondisi seperti apa yang memungkinkan orang itu tidak menggunakan masker di luar. Karena pada akhirnya kemampuan asesmen situasi itu sangat penting. Ketemu orang walaupun cuma 1 atau 2, tetapi orang ini tidak kita ketahui faktor resikonya, dia mungkin datang dari tempat yang jauh, ada kontaminasi dengan orang lain, belum divaksin pula, maka ini tetap harus menggunakan masker karena beresiko. Atau sebaliknya, kita berdua sebenarnya kalau sudah saling mengetahui misalnya resiko dan situasi masing-masing, tidak masalah kalau di area terbuka dan seterusnya. Nah, memaknai pernyataan Presiden ini harus diberikan promosi edukasi, situasi seperti apa yang dijelaskan Presiden itu menjadi sesuatu yang reasonable untuk kita longgarkan masker. Nah, proporsional bersikap karena bagaimanapun juga menggunakan masker dalam transisi epidemiologi seperti saat ini masih lebih baik. Jangan lupa tuh Mbak Pupi, ada penyakit tuberkulosis, sekarang ada hepatitis akut with unknown etiology yang masih mungkin untuk kita lindungi dengan cara menggunakan masker. Bijaksana dan mampu kita asesmen situasi, itu adalah kunci untuk kesehatan dan kepedulian kita bersama untuk kesehatan Indonesia. Baik, Mas Hermawan, terima kasih. Pak Diki juga terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pesan-pesannya kepada masyarakat. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok seperti biasa. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.